Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Sylvia Martawijaya. I'm student of English Literature 2021. Here, I want to explain you about my linguistic mid-test by Mr. Suprayagi. The first is phonetic and phonology. Phonetic adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang human sound. Jadi, bagaimana bunyi itu diproduksi dan bunyi itu direalisasikan. Dan ketika bunyi itu direalisasikan, maka seluruh anggota tubuh manusia akan berfungsi. Selanjutnya adalah phonology. Phonology adalah bagaimana bunyi itu direalisasikan ke dalam suatu bahasa tertentu, seperti bunyi verb. Jika dalam bahasa Indonesia, pelafalannya adalah verb, akan tetapi dalam bahasa Inggris dilafalkan menjadi verb, yaitu tebal. Prefix dan suffix. Prefix adalah kata atau kelompok kata yang terdapat di awal kata. Dan ketika kata ini diimbuhkan, maka akan terjadi kata baru dan makna baru. Contohnya adalah kata uphill. Asli kata uphill adalah hill yang berarti bukit. Dan ketika mendapat imbuhan prefix, maka kalimat uphill akan berubah makna. Yang hill yang awalnya adalah bukit akan berubah makna menjadi uphill, mendaki. Yang selanjutnya adalah suffix. Suffix adalah kata atau sekelompok kata yang terdapat di belakang sebuah kata dan dapat mengubah makna kata tersebut. Contoh dari suffix ini adalah brotherhood. Brotherhood, asli kata di sini adalah brother, dan ketika mendapat imbuhan suffix berupa hood menjadi brotherhood, persaudaraan. Number third is free morpheme dan bound morpheme. Free morpheme adalah morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan morfem lain. Dan free morpheme dibagi menjadi dua, yaitu lexical morpheme dan functional morpheme. Lexical morpheme adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan dapat diberi imbuhan prefix atau suffix. Dan functional morpheme adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan tidak dapat diberi imbuhan prefix atau suffix. Contoh dari free morpheme adalah kata yes, not, okay, on, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bound morpheme. Bound morpheme adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus mendapatkan imbuhan agar dapat menjadi sebuah kata. Bound morpheme dibagi menjadi dua, yaitu derivational morpheme dan inflectional morpheme. Derivational morpheme adalah morfem yang mendapatkan kata imbuhan dan mengubah arti kata tersebut. Kata imbuhannya berupa prefix atau suffix, seperti kata happiness. Asli kata happiness adalah happy dan mendapat imbuhan ness menjadi happiness. Selanjutnya, inflectional morpheme. Inflectional morpheme adalah kata yang mendapat imbuhan akan tetapi tidak merubah makna tersebut, seperti kata dogs. Dog mendapat imbuhan kata s menjadi dogs, akan tetapi artinya tetap sama. The next is semantic dan pragmatic. Semantik adalah ilmu bahasa yang berusaha untuk memberikan jawaban dari suatu kata tersebut. Sedangkan pragmatik adalah ilmu bahasa yang berusaha untuk menemukan maksud dari kata tersebut. Contoh dari semantik dan pragmatik di sini adalah kata papan tulis ini kotor. Ketika ibu guru memberikan kata papan tulis ini kotor, arti semantik di sini adalah papan tulis ini benar-benar kotor. Dan bisa kita jawab, papan tulis ini kotor anak-anak? Ya, papan tulis ini kotor Bu Guru. Sedangkan makna pragmatif dalam kalimat papan tulis ini kotor adalah maksud dari Bu Guru, apakah ada murid yang dapat membersihkan papan tulis ini? Oke, the next is hypernym dan hyponym. Hypernym adalah kata yang mencakup kata lain dan biasa disebut hyponym ini adalah kata umum. Sedangkan hiponym adalah subdivisi dari kata hypernym. Contohnya, jika hypernymnya adalah warna, jadi hiponymnya adalah kuning, merah, biru, dan lain sebagainya. Is social domain in social linguistics.
Maksudnya adalah konteks komunikatif yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konteks tersebut, seperti sosial, kekuasaan, keberagaman, dan lain sebagainya. Atau bisa juga disebut sebagai pengelompokan manusia di sosial, seperti agama, suku, bahasa, male or female, dan lain sebagainya. Number 7. Language acquisition and language learning. Language acquisition biasa disebut dengan mother tongue atau bahasa pertama yang kita bisa. Maksudnya, dahulu kala ketika kita masih balita, ibu atau orang-orang sekitar kita mengajarkan kita satu bahasa. Contohnya bahasa Jawa. Jadi, bahasa yang pertama kita bisa adalah bahasa Jawa, maka learning acquisition kita adalah bahasa Jawa. And the next, language learning. Language learning adalah bahasa yang kita pelajari secara sadar. Contohnya, language learning kita adalah bahasa Indonesia. Dahulu ketika kita masih balita, kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ketika kita sudah menduduki bangku sekolah dasar, bu guru mengajarkan kita bahasa Indonesia. Maka yang disebut language learning kita adalah bahasa Indonesia. Number 8. Psych, significant, and signifier. Psych adalah sebuah benda. Benda itu bisa nyata atau abstrak. Selanjutnya, significant. Significant adalah gambaran pikiran atau imajinasi kita. Contohnya ketika kita mengucapkan atau kita mendengar sebuah pisang, maka yang kita bayangkan adalah berwarna kuning, panjang, manis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, signifier. Signifier adalah bentuk nyata yang dapat kita rasakan, seperti benda itu berwujud pisang. Kita dapat merasakan, kita dapat memegang pisang itu. Number 9. Synchronic linguistic dan diachronic linguistic. Synchronic linguistic adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang suatu bahasa pada waktu tertentu, biasanya pada waktu yang sekarang saat ini. Selanjutnya, diachronic linguistic. Diachronic linguistic adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang waktu dari periode ke periode, misalnya dari waktu sekarang dan masa lalu tetap dihubungkan. And the last is theoretical and applied. Theoretical adalah bagaimana bahasa punya aturan atau struktur tertentu pada bahasa itu. Applied adalah ilmu bahasa yang dapat digunakan dan dapat juga digunakan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Okay guys, maybe enough here my explain. Thanks for watching and last from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.